Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seseorang yang saat ini merasa sangat hampa tanpamu. Oke, ada seseorang di sini yang merasa hidupnya hampa tanpa kamu. Oke, aku akan mencoba menarik energi dari orang ini. Siapakah dia? Orang ini nampaknya orang yang pernah melukai hatimu, ya, pernah memberikan luka kepada kamu, dan aku lihat orang ini sekarang sudah introspeksi diri, ya, kayak ya udah sadar, sudah memahami situasi, ya, dan sudah merasa bersalah sama kamu. Nampaknya dia ini cerminan dari kamu juga, ya, punya sifat perilaku, ya mungkin sama dengan kamu atau apa yang kamu lakukan itu kayaknya sama persis dengan apa yang dia lakukan juga. Jadi kayak citra diri ya, cerminan diri. Aku lihat mungkin kalian pernah terhubung dalam suatu hubungan ya, karena di sini aku lihat hubungannya kacau, justru malah memberikan luka ya pada kamu kayak gitu. Eh, Terus itu juga orang ini punya memori ya bersama kamu, dia pernah sempat membuat cerita, membuat memori ya di hidup kalian. Jadi benar ya orang ini orang yang dulu pernah sempat hadir di hubunganmu atau di kehidupanmu. Em, Terus aku lihat orang ini masih selalu kepikiran kamu, masih selalu keingat kamu, bahkan sering banget bernostalgia, ya memikirkan kamu. Apalagi ini kalau dia itu lagi mikirin tentang masa lalu dia, momen-momen bersama dengan kamu, ya. Em, ya, aku lihat di sini sangat-sangat apa ya, kayak merindu kamu, ya, merasa hampa tanpa kamulah saat ini. Bisa jadi sekarang kalian sudah berpisah, ya. Orang ini patah hati loh. Orang ini patah hati. Mungkin dia pernah mengkhianati kamu, ya, pernah menipu kamu, ada pernah melakukan sesuatu yang mengejutkanmu, tapi ini bukan surprise yang membahagiakan, tapi justru malah ini menyakitkan, ya. Ada sesuatu mungkin tiba-tiba yang awalnya eh baik-baik saja, tiba-tiba dia sudah berselingkuh dengan mungkin temanmu atau teman kerja dia, seperti itu ya. Intinya ini eh, apa sih, step in the back ya, apa, menusuk dari belakang gitu. Jadi ada pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu, dan ini membuat kamu merasa sakit banget, sakit hati banget sama orang ini, ya. Kamu merasa shock banget dengan kelakuan dia. Orangnya narsis ya, terus itu aku lihat kamu sering banget dimanfaatkan oleh orang ini. Orangnya ini juga apa ya, orangnya itu paling seneng kalau diperhatikan, dipuja-puja, dibangga-banggakan, ya. Ya, di apa itu namanya? Pokoknya dipuji-puji seperti itu. Ya, dibesar-besarkan seperti itu. Orangnya suka seperti itu, narsis banget aku lihat di sini. Orang ini pernah memberikan banyak pilihan di hubungan kalian. Maksudnya gini, orang ini ketika masih sama kamu sering menghadirkan banyak pilihan ya, sering menghadirkan pilihan lain, atau ya bisa dibilang selingkuh lah, sering banget selingkuhnya orang ini. Terus itu mungkin dia pernah melakukan one night stand ya, dengan seseorang, entah ini dengan kamu, entah ini orang dengan orang lain, ya pernah pernah memiliki kehidupan yang cukup nakal. eh
Orang ini kalau aku lihat sebenarnya cinta banget sama kamu bahkan tanpa syarat ya. Sangat bergairah banget bahkan dengan kamu, penuh dengan apa ya, rasa sayang ya. Terus itu juga dengan hadirnya kamu, sekarang dia itu kayak tersadarkan untuk lebih menyayangi diri sendiri. Ya itu tadi ya, mungkin dulu dia itu kan suka nakal ya, suka liar gitu. Em, apa namanya? Mungkin ya dia pernah minum minuman keras, pernah itu ya seks bebas atau apalah ya, memakai narkoba atau apa gitu. Nah, ketika dia kenal sama kamu, ya udah berapa lama nih kenalnya sama kamu, dia kayak tersadarkan gitu loh, seperti tertampar, seperti diajarkan, seperti diberikan apa namanya, apa pencerahan seperti itu ya. Ya seperti tertampar untuk, "Hey, cobalah, hargai dirimu," seperti itu. "Cobalah untuk, mmm, apa ya, sayangi dirimu." Sehingga orang ini tuh kayak sekarang tuh lebih menghargai, lebih mencintai diri sendiri, eee, ya lebih 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 fokus gitu ya pada diri sendiri, pada, kesehatan diri sendiri kayak gitu. Dan aku lihat memang dia ini sangat tertarik banget loh sama kamu. Dia ini bener-bener yang wow, cinta gitu ya. Jadi ketika dia nggak bersama kamu, dia orang terasa hampa nih. Udah ada kaset di situ. Eh, ada sesuatu yang tidak bisa ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu ke kamu. Kayak ada yang menahan dia atau ada hambatan yang terjadi di hidup dia sehingga dia tidak bisa melakukan effort atau tidak bisa melakukan sesuatu ke kamu. Sehingga di sini dia memutuskan untuk sebaiknya kita berpisah aja dulu gitu ya. Ada sesuatu yang membuat dia tertahan atau terhambat sehingga di sini dia membuat keputusan agar kita lebih baik untuk berpisah aja terlebih dahulu. Tapi dia tetap menganggap kamu adalah seseorang yang terbaik yang pernah ada di hidup dia. Kamu adalah seseorang yang eh apa ya, yang orang yang dia sayangi, yang dia cintai seperti itu ya. Dan walaupun saat ini peras eh keadaan kalian sudah berpisah, dia masih ada keinginan ya untuk merasakan kembali perasaan dia saat saat masih bersama kamu. Dia masih menginginkan atau merasakan kembali keadaan atau perasaan yang pernah muncul di saat kalian masih bersama. Dan kalau aku lihat juga my life is not okay. Jadi orang ini tuh keadaan hidupnya sebenarnya nggak seperti apa yang selama ini dia tunjukkan di media sosial atau di ya halayak umum ya. Keadaan dia tuh sebenarnya terbaliknya. Ya, keadaan dia tuh sebenarnya nggak baik-baik aja, sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin inilah hambatan dari kenapa kalian berpisah ya, karena keadaan dia secara hidup dia itu belum baik-baik saja. Ada sesuatu nih. Sampai-sampai bahkan dia ini kayak kehilangan kendali gitu ya untuk menstabilkan hidup dia, untuk apa ya, mengontrol emosi dia seperti itu. Aku lihat di sini dia gampang sensitif banget, gampang emosi ya, gampang marah.
Wow, oke. Reverse semua nih kartunya. Keadaan hubungan kamu dengan dia kalau aku lihat di sini, penuh dengan kegagalan, banyak rencana-rencana yang tidak terrealisasi ya, bahkan kalau aku lihat di sini juga, di ambang kehancuran atau mungkin ini sudah hancur ya, bahkan di sini, ada yang ingin melepas, ada yang ingin berpisah, entah ini kamu atau dia, ingin melepas diri dari hubungan ini ya. Terus itu juga, aku lihat hubungan kalian ini, apa ya, situasinya tuh entah siapa gitu, ada yang kasar orangnya, orangnya kasar. Jadi hubungan ini tuh jadi terlihat kayak terlalu kasar gitu, sehingga kayak, apa ya, ada suatu penyalahgunaan yang cukup drastis di sini. Entah apa yang penyalahgunaan ini yang dilakukan ya, entah ini kamu atau dia. Dan itu cukup besar ya, penyalahgunaan itu cukup besar. Mungkin gini, dia pernah melakukan suatu tindakan kriminal atau mungkin lebih tepatnya, jangan kriminal deh, serem amat ya. Misalnya dia itu pernah menyalahgunakan uang di kantornya gitu ya, ya itu juga kriminal ya. Oke lah intinya seperti itu ya. Nah, orang ini akhirnya dia harus, terlilit dengan masalah itu, gitu ya. Dia terlilit oleh masalah itu. Akhirnya di sini, mau nggak mau hubungan kalian itu kayak sudah semakin nggak intens, semakin juga ditambah dengan masalah pribadi dia, akhirnya hubungan ini terbengkalai. Seperti itu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, dari apa yang telah terjadi nih kalau aku lihat ya, si dia ini, kayak sudah tersadarkan sih ya, sudah tersadarkan dan sudah mulai, bertumbuh ya, sudah mulai memperbaiki ya, sudah mulai mendapatkan keadilan karmanya dan mulai tumbuh secara signifikan, sebagai akibat dari kesulitan dan aku lihat juga, dia ini udah belajar banyak ya untuk mengatasi kemarahan, kebencian, kepahitan hidup ya. Ya, ya kita tahu lah ya karma itu kalau misalkan, ini balasan tentang tindakan, sifat, perilaku kita yang jahat, otomatis kan kita diadilinya juga dengan sesuatu yang, tidak mengenakan juga ya. Nah itu yang dia rasakan selama ini. Orang ini tuh kayak mendapatkan karma yang di luar ekspektasi dia yang mengejutkan dan ini menyakitkan. Benar-benar pahit hidup dia. Akhirnya dia mendapatkan pelajaran. Oh, dulu mungkin aku pernah melakukan ini ke kamu. Aku pernah melakukan ini ke dia, ke sana sini gitu ya. Jadi dari karma yang telah dia dapatkan, aku lihat di sini dia mendapatkan pelajarannya. Komunikasi kalian memang dari awal tuh kayaknya nggak pernah bagus ya. Komunikasi kalian itu buruk banget. Bahkan mungkin ya dari awal kalian ketemu, dari awal kalian berkenalan dengan orang ini, pokoknya aku lihat ini udah lama ya, udah lama terjadinya. Jadi hmm, mungkin dari awal pertemuan kamu dengan orang ini tuh komunikasinya sangat buruk. Terus itu juga ditambah dengan keadaan buruknya dia secara personal, secara pribadi gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi di hidup dia yang itu mungkin menjadi suatu beban atau aib dalam hidup dia, suatu tanggungan beban atau mungkin aib ya, yang memang sejujurnya ini tidak tidak mau dia untuk ungkapkan ke halayak, bukan menjadi apa ya, Eee, santapan publik gitulah ya intinya ya, sehingga orang ini tuh dengan kamu pun dia tidak terbuka dengan keadaan dia realnya seperti apa. Dan aku lihat juga maksudnya dari dia tidak mengungkapkan keadaan dia ke kamu itu karena memang yang pertama, menurut dia ini aib, menurut dia ini apa ya, akan menurunkan harga diri dia. Sehingga takutnya nanti kamu akan ilfeel atau kamu akan punya perspektif yang negatif tentang dia atau bahkan kamu bisa-bisa merasa jijik akhirnya kamu pergi dari dia seperti itu. Ya, jadi dia itu kayak nggak mau ada
perspektif bahwa dia ini jelek, seperti itu, ya. Dan takutnya juga dengan keadaan dia yang seterpuruk ini, itu dapat mengganggu, kehidupan kamu juga, gitu. Entah misalkan nih, dia kena hutang piutang, kalau misalkan kamu tahu terus itu, mmm, apa namanya, kamu ikutan juga terjerumus dalam masalah hutang piutang dia, takutnya kamu juga kena, dicari-cari rentenir, seperti itu ya. Intinya nih orang tidak mau menambah beban juga di hidup dia, dan dia juga tidak mau dipandang rendah juga oleh siapapun. Jadi memang orangnya itu orang yang tidak tidak mau, apa ya, bukan tidak mau sih, tapi lebih ke menahan, hmm, mempertahankan harga diri, ya, mempertahankan harga diri seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini banyak sekali miskomunikasi di antara kalian, kesalahpahaman ya. Itu tadi karena orangnya memang nggak terbuka sama kamu. Dari segi apapun, bahkan mungkin dari awal pertemuan kalian banyak juga yang sudah dia tutup-tutupi. Orang ini juga memang punya karakter seseorang yang pendiam ya. Terus itu orangnya pelin-pelan, terus itu orangnya canggungan juga, dan saking orangnya canggungan, terus itu pendiam atau mungkin introvert ya, sehingga dia ini pun tidak bisa kalau berinteraksi itu langsung menunjukkan kebaikan hati, enggak. Sehingga harus menunggu orang terlebih dahulu, ya, orang yang berinteraksi dengan dengan dia itu duluan yang menunjukkan kebaikan hati kepada dia, baru nanti dia akan perlahan-lahan, step by step gitu, menunjukkan kebaikan hati dia juga, gitu loh. Jadi orangnya, nggak seterbuka itu orangnya, ya, dan dia juga, orang yang tidak bisa dibilang kayak humble nggak sih? Enggak ya, kayak apa ya, ya menunggu reaksi orang dulu baru dia akan, bertindak gitu. Cuman herannya di sini ya, orang ini walaupun, apa ya, ini bisa nggak disebut sok jual mahal ya, lebih ke kayak menutup diri ya. Tapi ternyata orang ini juga di hadapan kamu terkadang sering juga menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional. Gampang banget mood swing ya, tiba-tiba, menghilang, tiba-tiba silent treatment, tidak ada komunikasi, tiba-tiba ngeghosting kamu, tiba-tiba ya udah ngilang gitu aja. Mmm, orangnya sensitif banget ya, orangnya sensitifan banget. Terus itu juga kalau aku lihat gini, ketika dia marah, kan dia nih yang pergi duluan dari kamu. Dia yang menghindari kamu, ya. Tapi ketika kalian berpisah, kalian gak ada pertemuan, gak ada komunikasi, orang ini tuh sedih gitu loh. Orang ini tuh patah hati. Seolah-olah kayak dia itu ditinggalkan oleh pasangannya gitu loh. Orang ini bahkan frustasi kayak orang yang ya patah hati pada umumnya gitu. Merasa kehilangan, merasa sedih, merasa ditinggalkan, frustasi, seperti itulah ya. Bahkan nih, ketika kalian sudah berpisah dengan orang ini pun tidak bisa membuka hati pada orang lain. Oke, kalau misalkan kamu lihat dia udah ngejalanin hubungan cepet gitu ya, udah menemukan seseorang yang baru. Tapi sejujurnya itu nggak pakai hati gitu loh. Ya, dia nggak uh, apa ya, tidak menggunakan hatinya untuk mencintai orang tersebut, enggak. Karena orang ini tuh benar-benar kalau aku lihat ya, benar-benar nyantolnya tuh ke kamu gitu. Sehingga dia tidak dengan mudah eh, memberikan hatinya ke semua orang gitu. Oke, kalau misalkan kamu lihat dia cepat move on-nya, kelihatannya cepat move on atau cepat udah tahu-tahu punya pasangan lagi gitu. Tapi sebenarnya ini eh ya seperti ini nih. My life is not as together as it seems ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang dia tunjukkan ke publik, ke halayak ramai, itu sebenarnya bukan dia yang sesungguhnya gitu ya. Masih ada manipulasi dari orang ini. Sehingga ya udah
mungkin dia ingin menunjukkan ke kamu bahwa dia baik-baik saja ternyata tanpa kamu, tapi sebenarnya tidak. Di dalam kesendiriannya dia, wah orang ini frustasi, orang ini sedih, orang ini merasa kehilangan kamu banget, patah hati banget lah. Kayak kayak orang, oh sorry ya, oke sorry ya, ada kesalahan teknis. Jadi gini, eee, orang ini tuh kayak ngerasa banget, seperti orang yang patah hati ya, ditinggalkan oleh pasangan tercintanya, kayak gitulah ya, semacam itu. Mmm, dan sejujurnya juga orang ini tuh punya kriteria dalam pasangan, itu memang tinggi kriteria dia untuk menjadi pasangan dia gitu ya. Orangnya memang, sangat punya style pasangan itu yang ya mungkin tampan, cantik, kaya raya, berasal dari konglomerat, seperti itulah ya. Orang yang, eee, apa ya, kriteria pasangannya yang wah gitulah. Dan aku lihat juga di sini, eee, orangnya gengsinya tinggi ya, gengsinya tinggi. Dan juga orang ini tuh punya sifat yang agak sombong ya, mungkin ya dia ngerasa bahwa, mungkin dia itu taraf ekonominya bagus gitu ya atau gimana, atau memang perilakunya itu apa itu namanya, didikan ya, didikannya memang didikan orang-orang ya berpunya gitu ya, sehingga orang ini agak angkuh mungkin, apa ya, eee iya, kayak orang-orang sombong gitulah ya, punya sifat yang kayak agak sombong-sombong gitu, sehingga ngebuat kamu ngerasa ngejalanin hubungan sama dia itu kayak, pahit banget, masam banget, melelahkan, capek gitu ya, dan harus mengikuti gaya sombongnya dia ini ya, harus mengikuti taraf, kehidupan dia gitu ya, harus menyeimbangi itu dan itu membuat kamu mungkin yang udah lelah banget ya, dan makanya di sini kabur gitu. Terus itu juga kalau aku lihat kan di sini orangnya, manipulatif, orangnya pengontrol juga, sehingga apa-apa itu harus sesuai dengan maunya dia. Dan apalagi juga aku lihat di sini mungkin kamu kalau ngomong tuh suka blak-blakan ya, agak kasar kalau ngomong sehingga di sini membuat, hubungan kalian itu semakin banyak pertentangan ya. Dia pengennya mengontrol kamu tapi kamu di sini, orang yang tidak mudah untuk mengikuti mau semua orang. Kamu orang yang, mmm, kalau bisa dibilang tuh apa ya, punya jiwa yang ingin selalu bebas, tidak mau dikontrol, kayak gitu. Sehingga sering sekali banyak kesalahpahaman di antara kalian. Oke, kemudian ini dikonfirmasi lagi dengan Ace of Pentacles-nya reverse, berarti memang, kehancuran hubungan kalian ini memang penyebabnya berkontribusi pada, ada yang terlalu serakah di sini, ya mungkin dia, karena dia kan di sini, punya sifat yang pernah menyalahgunakan sesuatu, ya bahkan itu cukup besar. Jadi mungkin karena dia mungkin terlalu serakah, terus itu orangnya egois, ada juga kecemburuan, entah ini dari kamu atau dari dia. Jadi hubungan ini sebenarnya banyak sekali ketidakstabilannya. Dan aku lihat juga di sini orang ini orang yang apa ya, belum belum mau juga untuk, ngejalin hubungan dengan orang baru, ya. Mungkin ada potensi dia bisa bertemu dengan orang baru, tapi tidak mau dia sambut potensi itu untuk mendapatkan, hubungan yang baru, ya. Kan kalau aku lihat di sini kamu dengan dia nih saat ini tuh, bisa dibilang sudah berpisah atau jeda atau apalah ya, intinya nggak ada pertemuan, nggak ada komunikasi. Nah, sejujurnya dari sisi dia, dia ini punya peluang atau mungkin ada lah ya orang-orang itu yang di sekitar dia yang suka sama dia atau ingin menjalin hubungan dengan dia, tapi potensi itu tidak mau dia ambil, gitu. Dia masih tetap bertahan pada kamu, ya, cuman memang karena dia ngerasa ngerasa bahwa situasi yang kalian alami sekarang ini, entah masalah apalah dengan kamu, tapi dia merasa kita cuman memang butuh waktu dan ruang aja untuk
tenang, untuk menyendiri, untuk mengevaluasi semuanya kayak gitu ya, untuk memperbaiki semuanya. Jadi menurut dia kita kayaknya apa ya, untuk sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Tapi kalau untuk apa, melepaskan secara total itu masih dipikir-pikir lagi gitu ya kalau aku lihat di sini. Memang keadaan dia bersama kamu sekarang ini, mmm, apa ya, lagi nggak nyaman aja gitu ya. Lagi nggak nyaman, terus lagi, ngerasa nggak aman juga ya, mungkin ya itu Kak tadi, mungkin dia dikejar-kejar rentenir sehingga dia merasa tidak nyaman, tidak aman kayak gitu ya. Dan keadaan dia juga tidak bisa membuat diri dia merasa nyaman karena dia harus kepikiran dengan melunasi hutang piutang, terus juga harus mikirin kestabilan hubungan kalian. Aduh, makin carut marut lah pikiran dia kali ini. Kalau aku lihat di sini, sehingga menurut dia, oke, kayaknya kita apa mengambil waktu masing-masing aja dulu ya. Memberikan waktu dan ruang untuk kita masing-masing aja dulu gitu. Nanti kalau misalkan sudah tenang keadaan dia, mungkin dia sudah menyelesaikan hutang piutang dia, atau dia sudah bisa menyelesaikan masalah di hidup dia, mungkin dia akan ini lagi, akan datang ke kamu gitu ya. Jadi inilah keadaan dia dan inilah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Em, Kalau aku lihat memang saat ini dia belum bisa untuk memprioritaskan kamu, belum bisa untuk memberikan quality time untuk kamu, sehingga eh, memang dia mengambil keputusan untuk kita sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.